Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Sebelumnya, saya mohon untuk izin share screen terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari SGD A4 yang hari ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Human Papilloma Virus in Cervical Cancer. Next. Ini merupakan nama-nama dari anggota grup SGD A4. Baik, presentasi akan dibuka oleh rekan saya. Kepada Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Lorena. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Desingkia Pratiwi dengan NIM 20025111067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kanker serviks adalah penyebab utama terjadinya kematian akibat kanker di kalangan wanita, di mana pada tahun 2018 terdapat sekitar 570.000 kasus kanker serviks dan juga 311.000 kematian akibat penyakit kanker serviks. Nah, di mana penyakit kanker serviks ini disebabkan oleh human papilloma virus. Dengan tingginya angka kematian akibat kanker serviks, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap kanker serviks yang dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya penularan HPV sebagai penyebab dari kanker serviks tersebut. Ada perumusan masalah dari student project kami, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan human papilloma virus, yang kedua, bagaimana pengklasifikasian dan juga siklus hidup dari human papilloma virus, yang ketiga adalah bagaimana epidemiologi infeksi human papilloma virus di Indonesia, yang keempat adalah bagaimana proses patogenesis dan juga patofisiologi infeksi human papilloma virus yang dapat menyebabkan kanker serviks. Yang kelima, bagaimana proses transmisi dari human papilloma virus. Yang keenam, bagaimana gejala klinis kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Yang ketujuh, bagaimana pencegahan dan juga pengobatan kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Dan yang kedelapan adalah bagaimana prognosis kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Adapun tujuan dari student project kami adalah untuk mengetahui rumusan masalah. Manfaat yang diharapkan dari student project ini antara lain manfaat bagi mahasiswa kedokteran, manfaat bagi seluruh civitas akademika, dan juga manfaat bagi masyarakat. Baik, kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lydia Nuralisa Rahmawati dengan NIM 2002511077. Pada 2.1, saya akan menjelaskan tentang definisi dari HPV. HPV sendiri adalah Human Papilloma Virus yang merupakan virus DNA sirkuler ganda yang tidak memiliki selubung. HPV dapat dibedakan menggunakan nomor dan tipe resiko yang berhubungan dengan timbulnya kanker. Contohnya, pada tipe HPV 16 maupun 18 adalah penyebab dari manifestasi kanker serviks. Penularannya terdapat 3, yaitu seksual, yang kedua aseksual, dan ketiga kontak langsung. Baik, dan dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimari Kumbamela Sarafti Devi dengan NIM 2002511065. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari HPV. Jadi, ini termasuk dalam family Papillomaviridae, termasuk dalam genus Papillomavirus, dan spesies Human Papillomavirus. Nah, di genus ini terdapat lebih dari 50 genus. Namun yang berkaitan dengan infeksi pada manusia itu terdapat 5 genus saja, yaitu Mumma Papillomavirus, Beta Papillomavirus, Nupa Papillomavirus, Gamma Papillomavirus, dan Alpha Papillomavirus. Dari kelima genus ini, yang sering ditemukan pada pasien itu alpha papilloma. Berikut adalah tabel yang diakibatkan oleh alpha papilloma. Seperti yang sudah rekan saya bilang tadi, HPV tipe 16 dan 18 itu merupakan penyebab kanker serviks. Bisa di next. Selain itu, bisa diklasifikasikan berdasarkan keganasan dari sel penjamunya. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu low risk HPV, potential high risk HPV, dan high risk HPV. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Meristuwayani Saputra dengan NIM 2002511078. Selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus hidup dari human papillomavirus. Siklus hidup HPV ini terkait dengan diferensiasi sel epitel, di mana setelah pelekatan dan pelepasan DNA genom bergerak ke inti sel, kemudian terjadi sintesis mRNA oleh RNA polimerase sel inang dengan bantuan protein E2 pada virus yang bertindak sebagai aktivator transkripsi, dan juga protein E1 pada virus yang bertindak sebagai helikase yang memisahkan untaian DNA dari genom virus yang masuk. Hal ini memungkinkan DNA polimerase sel inang untuk mensintesis genom DNA progeni. Kemudian mRNA akhir akan mengkodekan protein struktural mayor atau L1 dan protein struktural minor atau L2. Protein L1 ini terdiri dari kapsid virion HPV dan memiliki kemampuan untuk merakit dirinya sendiri menjadi kapsid secara in vitro, sedangkan protein L2 berperan dalam pengemasan DNA genom ke dalam virion progeni, serta
berperan dalam membuka lapisan genom ketika mereka menginfeksi sel berikutnya. Kemudian dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Desvi Putra Bandarso dengan nomor induk mahasiswa 2002 511074. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi daripada human papillomavirus. Human papillomavirus ini atau HPV ini merupakan salah satu virus penyebab penyakit menular seksual (PMS) yang paling umum dijumpai. Nah, virus ini menyebabkan lesi jinak seperti kutil dan papiloma yang dapat berkembang menjadi lesi ganas. Nah, virus ini merupakan penyebab utama atau lesi ganas dan non-ganas di area genital, baik pada pria maupun wanita, dan kanker pada bagian kepala dan leher. Nah, sekitar 100 jenis HPV yang berbeda itu telah diidentifikasi, dan lebih dari 40 jenisnya ditularkan secara seksual. Nah, studi menunjukkan bahwa hampir 100% kanker serviks disebabkan oleh dan sekitar 70% dari semua kanker serviks di seluruh dunia berkaitan dengan HPV tipe 16 dan 18. HPV tipe 18 dan 16 memiliki peran utama sebagai penyebab kanker serviks pada penduduk Indonesia. Menurut statistik terbaru yang dirilis oleh ICO, Information Center on HPV and Cancer, sekitar 20.928 wanita di Indonesia didiagnosis dengan kanker serviks terkait HPV setiap tahunnya, yang mengakibatkan kematian 9.498 wanita setiap tahunnya. Nah, insiden dan angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Nah, lebih lanjut, sekitar 89,07 juta wanita yang berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena kanker serviks. Dan berdasarkan data yang dikumpulkan dari Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia, kasus kutil kelamin saat ini merupakan kunjungan infeksi menular seksual yang tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Billy Mahat Manapara dengan NIM 200251107. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pada patogenesis dan patofisiologi infeksi HPV sebagai penyebab terjadinya kanker serviks. Nah, jadi transmisinya HPV ini terjadi dalam epitel basal tubuh manusia dikarenakan mengalami abrasi atau terjadinya luka dalam jaringan epitel. Terjadinya abrasi menjadi langkah awal masuknya HPV ke dalam sel epitel yang terletak pada bagian basal. Ekspresi gen HPV ini akan semakin lengkap dengan adanya satu peningkatan maturasi pada sel pejamu. Gen E6 dan E7 yang memiliki tugas dalam menjadikan onkoprotein dan gen L1 dan L2 yang menjadikan protein struktural mulai diekspresikan. Melalui tahap awal ini terjadinya suatu perubahan yang abnormal pada sel dan mengalami pembentukan suatu virion yang baru dengan jumlahnya yang besar dan akan menginfeksi sel epitel normal lainnya. Namun perubahan ini masih kecil atau CIN tahap 1. Infeksi HPV akan semakin persisten dan menyebabkan lesi semakin meluas dan makin invasif yang terjadi pada CIN tahap 2 dan CIN tahap 3. Pada CIN tahap 1 ini, genom pada HPV belum mengalami integrasi secara sempurna dalam sel pejamu, bahkan sebagiannya tidak terintegrasi. Namun pada CIN yang sudah berada pada tahap tinggi, DNA pada HPV ini sudah terintegrasi secara sempurna ke dalam genom sel pejamu. Meskipun terjadinya infeksi ini cukup tinggi, namun kebanyakan penginfeksian ini dapat disembuhkan secara spontan dalam kisaran waktu 1-2 tahun. Patogenesis terkait HPV lainnya mungkin saja mengikuti alur serupa, meskipun sedikit yang diketahui tentang mereka. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lorena Samad Adelina dengan NIM 20025111062. Di sini saya akan menjelaskan topik 2.6, yaitu transmisi human papillomavirus. Kanker serviks sendiri merupakan penyakit genital yang paling umum disebabkan oleh human papillomavirus, yang merupakan virus DNA dari genus Papillovirus. Faktor risikonya yang pertama ada hubungan seksual, yang kedua ada berganti-ganti pasangan, yang ketiga ada merokok, dan yang keempat ada fungsi kekebalan tubuh yang buruk. Selanjutnya, penyebarannya terjadi melalui kontak kulit ke kulit secara terus-menerus dengan metode yang paling umum adalah seks vaginal dan oral. Selain itu juga dapat menular dari ibu ke bayi selama kehamilan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nimadi Mesia Marani Pinate dengan NIM 20025111072. Jadi saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis kanker serviks. Jadi kanker serviks merupakan risiko terbesar infeksi human papillomavirus yang bertepatan dengan aktivitas metaplastik terbesar setelah usia 30 tahun. Gejala kanker serviks stadium awal dimulai dengan adanya bercak darah yang tidak teratur atau pendarahan ringan antara periode pada wanita usia reproduksi, lalu atau pendarahan pasca menopause terkadang berbau busuk, penurunan berat badan, kelelahan, kehilangan nafsu makan, keluarnya bau busuk, bahkan pembengkakan pada tungkai atau kedua ekstremitas bawah. Lalu gejala lanjutannya yang parah itu mungkin muncul termasuk nyeri punggung, tungkai, atau
panggul yang persisten dan bergantung pada organ mana yang telah terinfeksi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serafin Hildegarda Ratna Arsusanti dengan NIM 20025111069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kanker serviks yang disebabkan oleh HPV. Jadi, yang pertama, langkah pencegahannya yaitu dengan menggunakan vaksin HPV. Vaksin HPV merupakan metode pencegahan dan perlindungan vital terhadap kanker serviks, di mana vaksinasi HPV juga dinilai relevan bagi penderita heteroseksual dalam berhubungan anal. Selain itu, vaksinasi pada pria juga merupakan cara sekunder untuk melindungi wanita dari kanker serviks akibat HPV. Nah, saat ini tersedia 2 vaksin HPV, yaitu vaksin Gardasil dan vaksin Cervarix, di mana kandungan dari kedua vaksin ini adalah partikel yang mirip virus dan diproduksi dengan platform DNA rekombinan. Kemudian angka kedua yaitu gaya hidup seks yang sehat. Yang ketiga, penggunaan alat kontrasepsi yang sehat dan screening pap smear, di mana tingkat screening pada saat ini masih rendah yang menghasilkan tingkat kematian yang lebih tinggi secara keseluruhan akibat kanker serviks terlebih di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, tingkat screening pap smear harus ditegakkan agar angka kematian dapat berkurang. Selanjutnya, mengenai pengobatan kanker serviks yang disebabkan oleh HPV, yaitu pengobatan yang tepat untuk kanker serviks harus didasarkan pada stadium kanker, yang mana hal ini ditentukan oleh tingkat invasi dan sejauh mana tumor telah meluas. Berdasarkan pedoman Federasi Obstetri dan Ginekologi Internasional, kanker serviks diklasifikasikan menjadi 3 subkelompok untuk pengobatan. Di antaranya, tahap paling awal yaitu 1A1 sampai 2A1 dengan konisasi. Kemudian tahap makroskopik volume kecil yaitu tahap 2A1 sampai 1B1 dengan histerektomi radikal. Selanjutnya tahap stadium menengah 1B2 sampai 4A dengan kemoradiasi primer dan stadium lanjut 4B dengan menggunakan kemoterapi sistemik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gisio Prayoko dengan NIM 20025111076. Selanjutnya saya akan menjelaskan prognosis kanker serviks yang disebabkan oleh HPV. Yaitu yang pertama, wanita dengan HR HPV positif memiliki statistik signifikan sebanyak 39%, lebih rendah pada mortalitas dibandingkan dengan wanita dengan tumor HR HPV negatif. Hal ini dibuktikan dengan pada tingkat daerah terdapat 2.845 kasus kanker serviks dengan genotipe HPV yang terjadi selama lebih dari 10 tahun. Lalu selanjutnya, yaitu kasus serangan kanker serviks dengan positif HPV 16 dan HPV 18 memiliki kemungkinan improvisasi pada kelangsungan hidup dibandingkan dengan yang terinfeksi dengan tipe HPV lainnya. Pada studi besar menunjukkan bahwa kasus spesies dengan kedua HPV tersebut Alpha 7 mengandung HPV 18 dan Alpha 9 mengandung HPV 16 mempunyai daya kelangsungan hidup lebih baik dibandingkan dengan kasus yang hanya dengan spesies Alpha 7 dan terdapat prognosis yang lebih buruk pada kasus negatif HPV. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Raul Sameka dengan NIM 20025111066, di mana saya akan melanjutkan presentasi pada bagian terakhir yaitu mengenai penutup. Yang pertama terkait kesimpulan dari student project kami yaitu kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di kalangan wanita yang disebabkan oleh human papillomavirus tipe 16 dan juga 18. Faktor risiko infeksi kanker serviks dapat melalui kontak menular seksual yang termasuk di dalamnya adalah usia yang terlalu dini dari hubungan seksual pertama, kemudian berganti-ganti pasangan, merokok, dan fungsi kekebalan tubuh yang buruk atau imunokompromis. Upaya pengobatan yang tepat untuk kanker serviks itu sendiri harus didasarkan pada stadium kanker yang ditentukan oleh tingkat invasi dan sejauh mana tumor atau sel kanker itu telah meluas. Selain itu, terapi epigenetik tampaknya menjadi jenis terapi yang potensial dan efisien untuk kanker serviks. Pada bagian yang kedua, yaitu mengenai saran, pengetahuan sejak dini tentang kanker serviks harus digalakkan sebagai upaya untuk pencegahan resiko tingginya kejadian kanker serviks, di mana pembekalan pengetahuan tersebut diharapkan dapat menekan morbiditas infeksi kanker serviks ini di masyarakat dan masyarakat itu sadar akan bahaya dari kanker serviks. Selain itu, kemudahan mendapatkan sumber informasi saat ini dapat dioptimalkan atau dimanfaatkan untuk menyampaikan upaya pencegahan dasar kanker serviks itu sendiri ke masyarakat. Baik,
Sekian presentasi student project dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan dalam perkataan ataupun kekurangan materi yang kami sampaikan. Untuk itu, kami akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.